kedua yang kita lakukan setelah minggu yang lalu kita mengadakan itu sharing session atau workshop ya, lebih bisa dikatakan workshop untuk school leader as a brand ambassador sekolah. Jadi kita tuh waktu itu minggu yang lalu kita bikin workshop untuk kepala sekolah bagaimana supaya mereka menjadi representatif dari sekolah yang ada. Nah, kenapa kok kita bikin termasuk salah satunya memang untuk pengembangan SDM guru itu dibutuhkan untuk hospitality learning ini, Bu. Betul ya, Bu ya? Karena kita melihat situasi saat ini kan guru-guru SMK, baik dari school leaders, guru produktif ini kan banyak yang tidak mengetahui kalau dunia industri perdagangan itu seperti apa. Nah, dengan adanya hospitality learning yang tadi disampaikan, pertama guru-guru dulu, Bu, supaya beliau-beliau guru tuh paham dan tahu ini dunia perhotelan itu seperti apa gitu kan. Nah, once ketika gurunya sudah tahu, baru ke anak-anaknya. Jadi nanti ketika kita hospitality learning ke anak-anak itu sudah in the line gitu ya, Bu ya. Dan juga sedikit sense gitu kan kalau Bapak Ibu kepala sekolah juga. Saat ini kan perlu untuk semacam refreshment knowledge dari guru-guru kan. Bagaimana sih gambaran di dunia kerja saat itu bagaimana? Nanti setelah ada MOU dengan kelas industri, kemudian ada hospitality learning, nanti juga akan ditindaklanjuti dengan adanya sinkronisasi kurikulum, kemudian juga peningkatan SDM guru sampai ke magang gurunya. Seperti itu. Namun yang belum. Gitu, karena kita juga saya Hotel Solo kan meskipun kita saya pegang dua bukan mana dan Solo baru, cuman kan juga kita ada keterbatasan ya, jadi memang pada acara apa Mbak? Iya, selamat sore, terima kasih kehadirannya teman-teman. Acara ini adalah sebenarnya acara kedua yang kita lakukan setelah minggu yang lalu kita mengadakan itu sharing session atau workshop ya, lebih bisa dikatakan workshop untuk school leader as a brand ambassador sekolah. Jadi kita tuh waktu itu minggu yang lalu kita bikin workshop untuk kepala sekolah bagaimana supaya mereka menjadi representatif dari sekolah yang ada. Nah, kenapa kok kita bikin kayak gitu? Itu karena kita melihat saat ini kan SMK itu kan sangat butuh yang namanya kerjasama dengan dunia industri. Ada butuh link image, dengan ada kebijakan dari Pak Wikan mengenai adanya perkawinan massal gitu kan. Perkawinan massal itu adalah perkawinan antara dunia pendidikan dengan dunia industri atau sekarang disebut IDUK. Nah, hari ini adalah follow up dari acara itu. Kita sebutnya adalah sharing session. Bagaimana kita bisa share dari saya sebagai GM Hotel Faith yang punya kepedulian untuk link and match dengan dunia pendidikan terutama di SMK untuk bisa sharing dengan beliau-beliau kalau caranya untuk menjadi school leaders itu bagaimana. Dalam kaitan saat ini bahwa saya tadi sampaikan menjadi kepala sekolah di SMK itu saat ini dibanding dengan 10 tahun yang lalu tuh beda, Mas. Kalau 10 tahun yang lalu Mas yang penting dari kepala sekolah aja adminnya selesai. Sekarang enggak. School leaders di SMK itu sekarang harus bisa menjalin kerjasama dengan industri, harus bisa menjalin link and match, harus bisa dan paham bagaimana mendidik anak-anak yang kompeten, tangguh, dan tidak hanya bisa terserap di dunia kerja, tapi bagaimana dia bisa sustain di dunia industri yang mereka tempat bekerja kan begitu. Makanya itu yang melatar belakangi saya sebagai General Manager Hotel Solo, Manahan dan Solo Baru untuk mengundang mereka bisa untuk sharing di sini bersama. Artinya kenapa kok saya mau gitu ya? Pasti akan questioning kok baru mau siapa? Nah, makanya sebelum tanya karena kan belum tentu
CM hotel yang lain seperti itu. Betul sekali, makanya Dan kita baru lihat kok itu. kenapa kok saya mau gitu kan, ibaratnya kan nambah-nambah kalian gitu ya. Ini off the record, gue jadi gue deh sorry gini. Ternyata ini live. Itu live. Sebenarnya begini, saya sendiri saat ini adalah Sekjen DPDI HGMA DPD Jawa Tengah, Indonesia Hotel GM Association, di mana saya juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan SMK-SMK. Saya sendiri saat ini mendapatkan sertifikasi dosen vokasi level 8 dari Kementerian Pariwisata, dan saya ditugaskan gitu kan untuk menjadi pendamping 1GM 1SMK kan begitu. Cuman memang harusnya ini masih jadi PR saya, bagaimana mengencourage GM-GM yang lain itu juga punya mission yang sama, karena meskipun di Jawa Tengah ini mungkin belum ada 30 ya, mungkin kalau Jawa Tengah sendiri baru sekitar 10 sampai 15 GM yang punya dosen vokasi level 8, tapi tidak semuanya pun juga punya concern dengan dunia pendidikan gitu. Nah makanya karena saya sendiri secara pribadi saya sendiri juga sangat concern dengan anak-anak muda, makanya saya pun masih mengajar. Ketika saya mengajar, anak-anak itu ternyata mereka less of goals yang tadi saya sampaikan. Mereka tidak punya tujuan, mereka nggak tahu mereka mau jadi apa, dan lebih parah lagi, mereka jadi anak-anak yang overthinking gitu loh. Nah makanya saya secara pribadi masih ngajar, meskipun pada saat ngajar kan hanya ketemu 20-25 anak. Nah ini ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di SMK, ini kan luar biasa gitu. Ketika saya ketemu dengan kepala sekolah, mengencourage beliau-beliau supaya peduli untuk meningkatkan SDM guru-gurunya itu sendiri. Ketika SDM guru meningkat, otomatis sekian ribu anak-anak akan ditingkatkan kualitas pendidikannya kan gitu. Nah itu lebih kepada value saya secara pribadi sih, yang ingin meningkatkan kompetensi anak-anak muda. Nah mudah-mudahan ya dengan gayung bersambut, dan saya bersyukur sekali ketika saya ngundang kepala sekolah kok ya gelem datang gitu loh. Padahal mereka kan susah gitu, luar biasa sekali. Kemarin pada saat di workshop School Leader as a Brand Ambassador sekolah SMK, itu sekitar 40-an kepala sekolah datang. Ini juga sekitar 50-an ya. Ini kepala sekolah, ada beberapa kajur, ada beberapa waka yang nggak bisa datang pun. Nah ini juga salah satu rasa syukur saya bangga bisa dikatakan begitu, karena kepala sekolah itu bisa mempercayai saya untuk mau sharing gitu. Lebih itu sih. Kalau yang untuk kampus bagaimana? Kalau yang untuk kampus sebenarnya ini kan memang saya itu dari kan juga? Enggak. Saya kemarin barusan dari Unsa. Boleh samping Asmi. Iya. Iklan iki. Saya di kampus itu juga ada beberapa yang saya mengajar di sana juga. Di Akparnya? Dulu di Akparnya? SMP Sahid saya pernah. Enggak, yang di Unsa itu Akparnya? Kalau di Unsa memang saya lagi proses untuk mensupport di sana. Tapi kemarin ketika kita meeting di sana bahwa saat ini kan kalau di kampus itu kan sedang ada digalakan kampus merdeka. Kamu juga tahu. Minggu yang lalu tuh barusan didiskusikan Mas Menteri dan beberapa dirjen di Jogja waktu itu dengan Mitra Studi juga mengenai kampus merdeka itu juga tidak beda jauh dengan vocational school ya, dengan SMK. Nah ini pun juga ke depan menjadi tantangan. Itu bagaimana kita bisa bekerja sama atau kampus bisa bekerja sama dengan dunia industri, terutama dari sisi pengembangan anak-anak didiknya kan begitu. Bukannya harus begitu seharusnya. Ya kan diakreditasi memang gitu juga. Tapi kan belum diketok palu lagi dalam. Diakreditasi kan ada. Sudah. Iya. Betul. Itu persyaratannya itu. Ya semakin dia punya banyak kerjasama kan dia nilainya makin tinggi. Betul. Nah yang jadi masalah jadi kalau nggak dianjurkan pun kalau di situ bunyi mau tidak mau kan. Nah, makanya kalau di SMK ini kenapa kok banyak banget ngejar-ngejar, sekarang balik nih Fev yang dikejar-kejar nih, Fev Solo. Kalau dulu kan kita yang memperkenalkan. Kenapa? Karena untuk yang lainnya tidak ada kayak gini. COE itu harus ada kelas industri. Gantinya ini memang nggak ada. Makanya itu. Nah kalau untuk kampus yang kita soroti, kampus Merdeka itu kan untuk PKL kan harusnya di atas 6 bulan. Karena ada sekitar 40 SKS kalau nggak, berapa sih 20 SKS atau 2 semester. Nah itu selama ini tuh mereka cuman kalau PKL tuh cuma 1 bulan gitu kayak gitu. Lebih ke situ, dan itu butuh pendampingan juga dari sisi kurikulum,
link and match dengan dunia industri. Nah itu yang belum gitu kan. Nah itu ya Fev, kita membuka sih sebenarnya. Tapi karena kita sekarang juga ada beberapa SMK yang sudah progres untuk MOU kan kita juga batasi ya. Jadi sekarang ya memang siapa yang cepat gitu aja yang kita follow up gitu. Terus apa lagi? Kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan lagi? Ya, kenapa kok kita bikin hospitality learning gitu ya? Hospitality learning itu sebenarnya menjawab dari kompetisi dunia perhotelan yang luar biasa saat ini. Dengan 343 kamar yang dimiliki oleh Fev Hotel Solo, kita harus bisa tidak hanya survive sekarang karena kita sekarang udah harus growing. Makanya kita membuat inovatif dari sisi Fev Hotel Solo. Salah satunya adalah hospitality learning industry, di mana program ini tidak ada di seluruh dunia, hanya ada di Fev Solo. Saya bilang seluruh dunia, betul ya. Dan akhirnya nggak usah di Jawa Tengah gitu kan, nggak usah di Jawa Tengah, nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia pun belum ada. Dan akhirnya apa lagi Mas? Jadi program ini memang kita bikin untuk mengantisipasi bahwa Fev Hotel Solo ini harus berbeda dibanding dengan hotel yang lain. Satu, karena kita adalah budget hotel, international hotel chain international. In terms of quality of service adalah bagus. Yang kedua, di tengah persaingan kompetisi kayak gini, saya mendidik anak-anak saya di level head of department, di second layer saya, untuk mau mendevelop anak buah di bawahnya, sehingga Fev ini menjadi tempat mereka untuk berkembang. Itu values dari saya pribadi sebagai GM. Makanya saya selalu mendidik semua head of department saya untuk bisa develop dan bisa mengajar. Nah, ini kan yang tidak dimiliki oleh others hotel, karena tidak semua HOD mereka bisa ngajar. Kalau semua head of department di Fev semua harus bisa ngajar. Makanya kita bikin hospitality learning ini, satu, karena saya konsen dengan dunia anak-anak muda. Yang kedua, ini juga produk yang unggulan dan sustain. Saya katakan sustain kenapa? Yang namanya pendidikan itu kan tidak pernah berhenti gitu ya. Sekarang saya menjalin saat ini sudah ada 5 sekolah yang sudah MOU dan 10 sekolah yang sedang progres untuk MOU. Once ketika saya punya 15 sekolah aja yang concern dengan guru-guru mereka dan dengan siswa-siswa mereka dengan mengambil hospitality industry di kelas 10, nanti tahun depan akan ada kelas 10 lagi kan naik. Jadi memang ini adalah salah satu inovasi yang kita miliki di Fev Hotel Solo, bagaimana supaya kita bisa sustain, selain juga values untuk mengembangkan anak muda ini tetap berjalan. Harapannya dengan program hospitality learning industri ini, dari sekolah-sekolah bisa menangkap bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Tidak hanya dilihat berapa besar budget yang dikeluarkan, tapi benefit yang bisa didapatkan anak-anak mereka. Karena yang tadi saya sampaikan, yang paling penting dari hospitality learning industri ini adalah goal setting dan motivation untuk anak-anak mereka, di mana itu yang menjadi dasar apakah anak ini akan mau berkarir, apakah anak ini bisa untuk belajar dengan fokus, apakah anak ini akan menjadi pribadi yang paling buruk di masa yang akan datang. Itu mudah-mudahan juga ini menjadi berkah buat kita. Arianto, di mana saya adalah kepala program di SMK Sahid, khususnya di jurusan perhotelan. Siap. Kebetulan saya mengajar baru 2 tahun, Bu. Jadi sebelumnya saya sempat berkecimpung di industri juga selama 9 tahun, tapi saya di bidang food and beverage product. Oh, begitu, iya. Nah, saya ketika masuk di SMK, saya itu memiliki PR besar yang ada di sana. Di mana kalau sepertinya konsep SMK itu hanya tertuju pada kompetensi di operasional. Sedangkan saya ingin anak-anak saya itu nanti juga bisa kompeten di bidang back office. Entah itu nanti di sales manager, ada pengetahuan di accounting, ada pengetahuan yang mungkin di luar kompetensi anak-anak.
ini